Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan case dari Regression Interpolation. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sofi Venesia Memanalo dengan NIM akhir 043 dan kedua teman saya yaitu Cyril Wafa dan Tegar. Hal yang pertama kita lakukan sebelum menggunakan data dari CERN Electron Collision adalah sebelumnya data ini berasal dari CERN Electron Collision dengan jumlah data asli yaitu 100.000 sampel dan data yang akan diambil sejumlah 2.000 data sampel secara acak. Hal ini digunakan supaya prosesnya akan lebih ringan, tapi pola datanya tetap ke bawah. Atau secara gampangnya adalah kita mengambil datanya, karena datanya ini terlalu banyak, jadi kita menggunakan 2.000 data sampel ya, yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pelabelan dataset. Jadi di data ini banyak kolom. Di data ini banyak kolom, jadi yang akan mau kita prediksi ini adalah M atau invariant mass. Jadi ini yang akan menjadi target dan sementara itu kolom-kolom seperti yang lainnya ini kecuali M seperti run, event, S1 itu yang akan menjadi fitur inputnya. Ini fitur input atau X dan tadi invariant mass ini adalah menjadi target kita atau Y. Jadi model yang dibangun itu memiliki model umum seperti fx yang akan menghasilkan Y, di mana yang seperti saya bilang tadi, di mana X-nya itu adalah fitur input dan Y ini adalah target yang akan kita prediksi. Selanjutnya adalah processing data. Sebelum datanya dipakai, datanya harus dibersihkan dulu. Nah, jadi kalau ada data yang kosong atau missing values, jadi kita isi dengan nilai tengah atau mediannya. Setelah itu, karena setiap kolom ini mempunyai skala yang berbeda-beda, maka kita akan samakan dengan menggunakan scaling fitur atau inputnya akan kita scaling dulu. Jadi semua fitur itu setara, jadi modelnya itu tidak ada bias ke salah satu fitur. Yang selanjutnya itu adalah eh, fitur extraction. Jadi fitur ini adalah proses memilih atau membentuk fitur baru yang paling relevan dengan target. Tujuannya adalah agar modelnya itu lebih sederhana tetapi tetap akurat. Jadi sifat dari fitur extraction ini adalah opsional, namun bisa membantu mengurangi noise dan memperbaiki hasil prediksi. Tetapi untuk baseline linear regression, semua fitur akan tetap digunakan. Selanjutnya adalah pembagian dataset supaya lebih pintar dan atau cuman hafal data. Jadi kita membagi menjadi dua. Ada training set yaitu digunakan untuk melatih model dan juga ada testing set sebanyak 2% digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah dilihat. Jadi ini adalah supaya lebih fair dalam evaluasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan mempresentasikan tentang training set. Training set ini untuk melihat jumlah iterasi yang terbaik yang dilihat dari training loss. Digunakan juga untuk melatih model agar mengenali pola hubungan antara fitur X dan label Y. Biasanya sekitar 80%, 70-80% dari data. Model belajar dengan menyesuaikan parameter agar error pada data training semakin seminimal mungkin. Berikutnya validation set digunakan untuk mencari hyperparameter terbaik dengan melihat akurasi atau validation loss terkecil. Digunakan untuk mengevaluasi model selama training dan melakukan tuning hyperparameter. Tidak ikut dilatih
hanya dipakai menguji performa sementara, membantu mencegah overfitting dengan cara memilih konfigurasi model yang seimbang. Baik, perkenalkan saya Syahrul Founder Fahri dengan name akhir 20035. Nah, sekarang kita ada di testing set. Setelah model kita dapatkan dari training set, lalu kita uji dengan validation set selanjutnya, kita akan memilih model terbaik. Jadi, semua setelah kita menemukan model terbaik dengan harga modelnya, kita melakukan testing set. Nah, dengan tes set ini akhirnya akan bertujuan untuk menentukan sifat operasi akhir dari model. Selain itu, dari tes set ini kita dapat mengetahui nih apakah modelnya itu terkena underfitting, overfitting, atau mendekati optimal. Nah, lalu terakhir kita akan mengevaluasinya. Dari hasil testing dapat kita pelajari apakah model yang kita dapatkan itu optimal, mengalami overfitting atau mengalami underfitting. Nah, apabila dua hal terakhir di atas terjadi, yaitu underfitting ataupun overfitting, karena emang yang kita cari kondisi paling optimal, maka kita dapat mengulang lagi proses dari awal dengan algoritma yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.